Videonya bisa diaktifkan. Oke, Raffi, Mas Fajrin, ayo Mas Haryal, Rafael, Rati, Farhan, Izin Pak, sedang di jalan. lagi di jalan ya udah. Gak apa-apa. Ini Muhammad tuh Muhammad siapa? Muhammad, Muhammad siapa? Namanya dikasih nama lengkap Mas. Baik, Pak. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan secara langsung ya. Setelah beberapa kali mungkin Pak Arif hanya berikan informasi ataupun lewat video. Ya karena saya paham maksudnya kondisinya adalah teman-teman ketika jam segini ataupun jam 8 ada beberapa yang masih di eh, kantor, ada beberapa yang lagi di jalan. Jadi biar perkuliahannya secara high flex atau hybrid fleksibel, jadi beberapa nanti kita akan tatap muka seperti yang Pak Arifin infokan ya. Beberapa nanti kita akan eh, secara informatif ataupun informasi yang memang diberikan langsung by Adlink. Oke, ada beberapa hal sebetulnya Pak Arif mau infokan gitu ya. Pertama adalah nanti boleh di kita presensi dulu mungkin ya. Presensi link Muhammad Dwi Prasetyo ada. Dwi, Hadir, Dwi. Pak. Mas Dwi Hadir, ini Pak. udah ini ya, proposal ya? Sudah, Pak. Sudah buat yang kemarin. Oh iya, sudah. Berarti sekarang prosesnya lagi skripsi atau Oh, belum, Pak. Belum. oh semester ini lagi proposal juga. Belum ambil sih, Pak. Oh, belum ambil. Oke, sorry, sorry. Belum. Rian, Rian Winalda hadir hari ini. Rian, nggak ada ya. Bima hadir, Bima. Hadir Pak Bima. Bima hadir. Andres, Andres Okta, Andreas ya maaf, Andreas Okta hadir belum ya? Sahrial ada Sahrial, Sahrial Hadir, hadir. Pak. Rati, Mbak Rati, Hadir, Pak. Rati hadir. Yudit hadir, Yudit tidak ada. Raffi, Raffi ada, Hadir, Pak. Raffi. Hadir. Ada, Pak. Oke, Raffi. Berikutnya Ridwan, ada Ridwan, Ridwan hadir. Oh, lagi kerja. Lagi apa Mas Ridwan? Farhan, Hadir Farhan, Pak, hadir. Farhan Nuridki hadir. Yanda, Hadir, Pak. gimana kemarin proyek ininya, riset topik elektronikanya atau topik riset yang lain udah selesai kemarin? Udah setengah. Setengah Ya, ya? masih Oke. setengah. Kurang kali, Pak. Setengah kurang. Iya, Pak. Fajrin, hadir Fajrin, ah, hadir. Hadir, Pak. Diki, hadir Diki. Diki nggak ada ya. Rafalen, hadir. Mas Rafa, Hadir, Pak Arif hadir. Rafalen hadir. Putus-putus Pak sinyalnya. Yang putus suara saya. Suara saya clear nggak? Jernih nggak? Jernih, Pak. Jernih ya. Aji Sunandar, ada Aji. Rio Handoko, Hadir, Pak. oke. Arfan, Hadir, Pak. hadir ya. Arfan. Milania, Mbak Mila, ada nggak Mbak Mila hari ini?
Belum ada. Ridho, Muhammad Ridho. Hadir, Mas Ridho. Mas Ridho hadir? Nggak ada ya. Alan, Alan mana Alan? Ada Alan? Nggak ada. Golda, Golda hadir, Golda, Mas Golda, Mas Golda hadir? Halo Pak, hadir, hadir Pak. Hadir. Oh, fotonya bareng sama Pak Bahlil. Hadir ya. Hadir Pak. Ini nggak kedengeran ya Pak? Enggak, suara saya clear gak? Takutnya Pak, suara Pak Arif nggak clear. Clear suara saya? Kadang putus-putus sih Pak. Oh, kadang putus-putus. Sorry, sorry. Kenapa ya? Saya masih di kampus, harusnya stabil. Ahmad Anwar hadir? Anwar? Nggak ada. Rizky Ramadan hadir? Rizky hadir, Rizky? Tidak ada. Amil? Amil hadir, Amil? Hadir. Adam? Hadir Pak. Oke, good. Adam. Mega? Megawati hadir? Tidak ada. Udah ya, Pak close ya. Nanti kalau ada yang hadir, baru hadir, bilang temannya minta screenshot. Nanti kirim ke grup bahwa hadir, biar Pak Arif koreksi. Gitu ya. Jadi hari ini sebetulnya gini. Saya mau menjelaskan. Jadi gini, kan sebetulnya kita itu kan belajar yang namanya ini ya, metodologi ya. Metodologi. Gitu kan ya. Dalam metodologi, gitu kan teman-teman. Dalam metodologi sebetulnya adalah goalsnya nanti teman-teman punya yang namanya proposal, gitu ya. Nah, proposal ini, gitu. Ini kan sebetulnya harapannya, gitu ya, harapan Pak Arif, kalian itu punya proposal sehingga semester 6 ini punya proposal karena gini, ada beberapa hibah ataupun bantuan penelitian itu dimulainya itu semester 6. Clear suara Pak Arif ya? Soalnya ini informasi nih yang lain belum tentu dapat. Ada beberapa hibah itu dapatnya itu di semester 6. Nah, oke, bentar ya. Oke, sorry kita lanjut. Ya, jadi gitu. Jadi banyak beberapa hibah itu ataupun bantuan itu ada di semester 6. Maka goals dari mata kuliah ini adalah teman-teman nanti punya proposal penelitian gitu ya. Nah, proposal sendiri ada beberapa format. Nah, tapi Pak Arif ambil gitu ya. Pak Arif ambil minta ke teman-teman dosen pun juga seluruhnya ke Bapak Ibu dosennya proposalnya itu mengikuti proposal yang sudah kita miliki, yaitu mengikuti ketentuan proposal JGU. Nah, proposal JGU-nya kan sudah diberikan kan ya pada saat pertemuan ke-9 atau 10. Nah, di dalam proposal terdapat beberapa bab, gitu kan ya? Betul ya? Ada yang namanya bab satu, gitu kan? Ya, ada yang namanya bab 2, ada yang namanya bab 3. Nah, ditambah lagi nanti adalah diminta untuk buat yang namanya daftar pustaka, ya, atau daftar pustaka, ya. Nah, kerangka inilah nanti yang Pak Arif minta teman-teman buat itu bertahap. Makanya kemarin Pak Arif minta di minggu kemarin buat bab satunya, minggu depan buat bab duanya, minggu depannya lagi buat bab tiga sampai nanti punya yang namanya proposal utuh. Di sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang kalau kita bicara bab satu itu sebetulnya isinya apa, Pak?
Bab satu lebih cerita adalah tentang masalah. Nah, maka sebetulnya ketika teman-teman punya proposal, pertama kali adalah teman-teman punya yang namanya masalah. Sampai saat ini ada yang belum punya masalah? Ada. Ada yang belum punya masalah untuk penelitian specifically? Ada yang belum punya masalah? Karena kan hampir rata-rata kan konversi ya, atau mungkin teman-teman rata-rata adalah yang sudah semester 6. Berarti sampai saat ini harusnya sudah punya masalah semua. Ada yang kemarin belum mengerjakan? Ada? Harusnya sudah semua ya. Nah, coba kita lihat ada nggak yang tidak mengerjakan. Pak, saya belum, Pak. Wah, belum, Belum Pak Jrin. berarti, Pak. Iya, Pak. Kenapa Saya juga belum? belum, Saya Pak. juga Oh, belum, saya Pak. juga belum, Pak. Saya kira Saya juga belum, Sabtu Pak. Nah, Minggu hari Rabu, Pak. hari Rabu. Nah, tuh banyak Itu yang belum terakhir. mengerjakan. Berarti dari sekian mahasiswa yang punya masalah tuh baru berapa nih? Nah, yang punya masalah tuh baru sampai 5. Berarti baru 8. 8 dari total mahasiswa keseluruhan adalah 20-an. Ya, 20. Berarti 20. Dikit banget ya persentasenya nggak nyampe 50% gitu ya. Jadi dari sekarang mulai cari yang namanya masalah. Pak, pertanyaannya gimana caranya biar saya punya nemu yang namanya masalah? Ada yang tahu nggak? Gimana cara menemukan masalah? Ada yang tahu? Ada yang tahu bagaimana caranya menemukan masalah? Atau saya coba panggil dari yang sudah mengerjakan ya. Coba Ratih, Ratih, Mbak Ratih, Mbak Ratih masalah yang diangkat apa? Hadir Pak, masalah Mm-mm. saya nyari masalah di lingkungan kampus Pak. Lingkungan kampus. Lingkungan kampus punya masalah apa, Mbak Rati? Selama praktikum waktu itu Mm-mm. kan sistem absensinya masih manual ya Pak. Mm-mm. Nah, saya mencoba buat eh, biar sistemnya nggak manual lagi Biar sama sistemnya pintu. tidak manual. Mm-mm. Terus sama pintu pintu labnya kan itu secara manual ya Pak. Mm-mm. Mm-mm. Nah, saya mau buat eh, biar otomatis diakses. Oh, berarti sistem akses kontrol pintu lab ya. Dan absensi menggunakan RFID. Oke. Nah, dari Mbak Ratih kan kemarin diminta menemukan 10 ya. Betul ya? Ada 10 referensi. Dari 10 referensi itu sebetulnya banyak nggak sih yang ditemukan penelitian sejenis ini? Lumayan Pak banyak. Cuman dia Lumayan belum banyak ya. Mm-mm. belum ada gabungan keduanya gitu. Oke, belum ada gabungan keduanya. Jadi ada yang fokusnya cuma ke sistem akses kontrolnya aja, ada yang fokus juga ke absensinya aja gitu ya. Ya, betul. Oke. Berarti di sini posisinya gimana cara kerjanya? Nanti tuh setiap mau ada yang akses itu kan Mm-mm. kita punya KTM ya Pak. Nah, Kartu itu tanda mahasiswa. Mm-mm. ya nanti RF, eh, kita akses pintu RFID-nya itu menggunakan KTM itu tadi Pak. Menggunakan KTM, KTM yang sudah ada gitu ya. Nanti Ya, yang didaftarkan. sudah ada Mm-mm. Modul chip itu didaftarkan dan chipnya seterusnya. gitu. Oke, oke, oke. Secara Nah, konsentrasi Mbak Ratih apa? elektronika Oke, Pak. berarti masuk. Artinya masih bisa untuk diajukan. Sebetulnya masih bisa. Nanti tinggal dilihat kedalamannya lah. Tapi secara judul masih bisa. Oke, terima kasih Mbak Rati. Berarti tadi teman-teman, yang pertama adalah temukan masalah. Pak, saya tuh gimana caranya menemukan masalah? Susah banget Pak. Saya nggak tahu gimana cara menemukan masalah. Sebetulnya menemukan masalah dalam penelitian itu secara garis besar ya. Secara garis besar itu dibagi jadi dua. Dilihat aja dua. Yang pertama, ya teman-teman cek secara lapangan. Secara lapangan tuh maksudnya lingkungan sekitar. Tadi Mbak Rati contohnya. Ya kan? Ternyata punya yang namanya keresahan. Keresahannya itu dalam bentuk kok labnya masih dalam bentuk absensinya manual. Gitu ya Mbak Rati ya. Loh kok ternyata sistem akses door-nya masih sifatnya ini. Bisa nggak ya kalau ini dibuat katakanlah semacam penelitian untuk aksesnya ke sana. Walaupun nanti ada sedikit perbedaan antara implementasi dengan penelitian gitu ya. Nah, tapi minimal kalian sudah punya masalah. Nah, maka yang pertama kalian lakukan adalah inventarisir dari masalah-masalah yang ada di lapangan. Cocok nggak ya dengan saya? Cocok nggak ya dengan bidang elektro?
cocok nggak ya dengan konsentrasi yang saya ambil sekarang untuk dilanjutkan sebagai judul penelitian, gitu ya. Nah, maka langkah pertama temukan masalah dari lingkungan sekitar. Yang kedua, Pak, saya nggak nemu-nemu masalahnya. Kira-kira masalahnya apa? Kalian cari aja ketertarikan kalian di bidang apa, lalu kalian cari artikel yang nggak usah spesifik, ya. Makanya Pak Arif minta kalian baca yang namanya artikel ilmiah. Nah, di dalam artikel ilmiah ini, nanti teman-teman, kan di dalam artikel itu kan kemarin Pak Arif sudah sampaikan ya, di dalam video ataupun slide presentasi. Dalam artikel pasti terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama adalah adanya judul. Betul nggak? Kalau artikel nggak ada judulnya, nggak akan bisa diterima di dalam jurnalnya. Yang kedua, di dalam artikel itu pasti ada yang namanya abstrak. Betul ya? Abstrak ya. Nah, abstrak berarti kan dia semacam intisari ya. Semacam intisari, semacam ringkasan dengan kita membaca abstrak bahwa keseluruhan penelitian tersebut bisa kita pegang secara umum. Nah, karena di dalam abstrak sendiri ada 5 poin yang memang harus dituliskan. Yang pertama, abstrak itu harus ada masalah. Ya, mengandung masalah di kalimat pertamanya. Artinya masalah poin utama masalahnya tuh harus di-highlight dalam bentuk abstrak. Yang kedua, di abstrak itu pasti akan ada yang namanya tujuan. Artinya tujuan penelitian tuh pasti dituliskan. Yang ketiga, di dalam abstrak itu menuliskan yang namanya metode. Betul nggak? Pasti tuh ditemukan metodenya apa. Yang keempat, ditemukan apa lagi kira-kira? Tadi Pak Arif bilang ada 5 poin. Keempat ditemukan apa? Ada yang tahu? Di dalam abstrak akan ditemukan apa? Ada yang tahu? Farhan? Hasil, Rumusan Pak. masalah mungkin Pak. Rumusan masalah. Oke, yang lainnya? Good. Yang keempat akan ditemukan yang namanya hasil. Hasil penelitian. Yang kelima, ya, akan ditemukan yang namanya gaps atau saran. Ya, tergantung dia mau menuliskannya tuh seperti apa. Pasti akan ada 5 ini. Nah, kalau abstrak yang bagus pasti akan ditemukan 5 ini, terutama kalau kalian nyarinya ke jurnal-jurnal internasional ataupun jurnal nasional bereputasi. Automatically pasti akan ada 5 ini, walaupun dengan style penulisan yang berbeda. Paham ya? Jadi setelah baca artikel, baca abstraknya, oh ternyata betul menemukan nih gapnya tuh seperti ini. Maka gap ini kan sifatnya kan kekurangan ya. Karena dalam penelitian itu nggak mungkin kita tuh selesai. Karena dalam kehidupan pasti masalah itu akan terus berlanjut. Maka solusi pun juga tetap akan ada. Nah maka ketika katakanlah kita baca artikel, di akhir abstrak itu pasti akan ada gap atau akan ada saran. Nah saran inilah yang bisa dijadikan sebagai judul proposal gitu. Jadi pertama yang belum punya cari masalahnya temukan judulnya, temukan tadi gitu ya, gapnya ataupun sarannya. Setelah itu dijadikan sebagai judul baru. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kira-kira bisa ditangkap? Bisa? Ada yang mau ditanyakan? Belum? Belum ya, Pak Arif? Agak cepat ya. Oke, berikutnya. Tadi kan dari masalah udah, Pak, saya ternyata menemukan masalah, Pak. Masalahnya apa? Masalahnya adalah misal tadi, Pak, terkait dengan banjir, Pak. Kenapa banjir? Ada wilayah tertentu, Pak, yang dia itu sebetulnya terjadinya banjir. Nah, ketika daerah tersebut terkena banjir, Pak, daerah tersebut itu tidak punya sistem early warning detection atau katakanlah notifikasi awal atau deteksi awal kapan itu terjadinya banjir. Karena kan harusnya kan ada sistem peringatan dini gitu ya. Nah, sistem peringatan dininya tidak ada, Pak. Saya pengen, Pak, pembuat yang namanya sistem peringatan dini banjir. Kenapa pengen buat itu? Karena malam hari ketika katanya terjadinya banjir, Pak, itu kita warga-warga banyak yang nggak tahu. Akhirnya tidak ada persiapan misalkan. Berarti ketemu nih masalahnya. Berarti kan nanti kan dituangkan dalam bentuk proposal. Betul ya? Nah, maka dalam proposal bab 1 itu concern kepada menemukan masalah dan bagaimana masalah itu diselesaikan. Artinya tujuan, goals kita tuh mau kemana. Maka di dalam bab 1 nanti breakdownnya adalah ada yang namanya 1.1. Betul gak? 1.1 nanti ada yang namanya latar belakang. Betul? Ada yang beda 1.1-nya bukan latar belakang?
pasti akan menemukan satu titik satunya itu adalah latar belakang. Nah, karena satu titik satunya latar belakang, sekarang gini, ada rumusnya sebetulnya. Kenapa latar belakang itu atau bagaimana cara menuliskan latar belakang? Oke, bentar ya. Nanti Pak Arif lanjut sebentar aja. Oke, ajan bentar ya, nggak apa-apa ya. Kita tunggu ajan bentar ya. Karena Baik, Pak.
Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi bab satu berarti kan ada latar belakang ya. Secara garis besar, nulis latar belakang itu ada dua cara sebetulnya. Bisa menggunakan deduktif, gitu kan ya. Pernah dengar ya? Ada menggunakan deduktif, ada menggunakan yang namanya induktif, gitu kan. Kalau deduktif, berarti kan dia dari umum ke khusus ya. Artinya kita bikin dulu. Kalau tadi banjir, berarti cerita tentang banjir. Berarti paragraf pertama tuh cerita tentang banjir. Banjir adalah bla 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 didukung dengan data bahwa beberapa wilayah di Indonesia terjadi banjir, khususnya di wilayah mana, sesuai dengan objek penelitian yang akan kalian ambil. Gitu kan ya? Nah, berarti kan itu disertai dengan data dan disertai dengan yang namanya sitasi. Jangan lupa nih. Ya, kita pernah belajar sebelumnya yang namanya sitasi. Dalam sitasi itu kan banyak model ya. Ada yang namanya apa, betul kan? Ada yang namanya IEEE gitu ya. Ada yang namanya Vancouver. Nah, itu tuh beda-beda. Nah, nanti teman-teman ambil yang apa. Nah, nulis citasi berarti kan juga ada beberapa ya. Yang paling banyak adalah bisa pakai Mendeley gitu kan. Bisa pakai EndNote dan seterusnya. Maka sebetulnya nanti deduktif itu dari umum ke khusus. Nah, untuk induktifnya itu dari khusus ke umum. Paling banyak yang mana, Pak? Hampir sebagian besar penulisan skripsi itu menggunakan deduktif. Artinya dari umum dulu cerita tentang banjir, lalu paragraf keduanya ada benang merah dari banjir itu bagaimana cara menanggulanginya atau bagaimana cara mencegahnya. Kalau keperingatan dini berarti tadi dibutuhkan sebuah sistem. Paragraf ketiganya cerita tentang solusi yang diselesaikan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Paham nggak? Jadi dari 10 penelitian yang kalian lakukan, ambil 5 penelitian yang sesuai banget nih dengan penelitian yang kalian lakukan gitu. Nah, 5 penelitian itu diceritakan. Contoh, dari penelitian Arif dan kawan-kawan 2024 mengembangkan sebuah alat atau mengembangkan sebuah sistem peringatan dini gitu ya dengan judulnya ini. Nah, di dalam penelitian itu tersebut tuh buat apa, hasilnya seperti apa, tapi kekurangannya bagaimana? Oh, ternyata di penelitian itu memiliki kekurangan ini. Nah, penelitian berikutnya, penelitiannya misal katakanlah Sinka 2023 membuat sebuah prototipe apa gitu ya. Hasilnya ataupun kesimpulannya seperti apa, kekurangannya tuh berupa apa. Nah, kan di paragraf ketiga tadi kan teman-teman kan udah punya tuh yang namanya kelemahan ataupun gap dari penelitian-penelitian sebelumnya, yang 5 tadi. Maka paragraf keempatnya baru cerita dari kekurangan penelitian di atas untuk menyelesaikan permasalahan, bukan permasalahan banjir ya, untuk membuat sebuah sistem peringatan dini banjir, maka penelitian ini berfokus kepada pengembangan apa? Artinya penelitian kita harus satu tingkat di atas penelitian-penelitian sebelumnya. Sampai sini bisa dipahami? Paham ya? Berarti nanti di latar belakang itu ada 4 sampai dengan 5 paragraf yang teman-teman harus ceritakan. Jadi bukan tiba-tiba kalau saya baca, loh kok latar belakang cuman 4, sorry, cuman 1 lembar. 1 lembarnya nggak full. Ternyata isinya cuma 2 paragraf. Cuman cerita masalah. Kadang cerita juga tapi masalahnya nggak ada. Kadang cerita masalah tapi nggak tahu solusinya. Kadang cerita masalah solusinya tapi nggak ada penelitian sebelumnya. Paham ya? Jadi harus lengkap tuh di dalam latar belakang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada Pak, karena masih di jalan. Ya, saya lanjut nggak apa-apa. Pak, Ya, emang silakan. eh, untuk yang tugas ini, ini tuh masuknya jadi sama UAS atau tugas biasa, Pak? Yang Yang ini penelitian ini. masuknya untuk tugas UAS atau tugas biasa gitu ya. Yang ini masuknya untuk tugas biasa dulu. Sebetulnya UAS itu kan nanti finalisasi. Maksud Pak Arif Iya, Pak. sebetulnya gini nanti. Untuk UAS itu, Pak Arif inginnya mengejar dari beberapa proposal penelitian ini gitu ya. Kan kalian kan punya 10 kemarin. Mungkin nanti ditambah lagi. Jadi kalau seandainya nanti untuk UAS, minimal katakanlah satu punya luaran berupa proposal. Yang kedua, punya luaran berupa review artikel. Artikel apa namanya penelitian berbasis literatur review. Gitu Mas Rian. Tapi sifatnya manuskripnya aja. Yang nanti dari manuskrip itu bisa kita submit. Tapi nggak perlu submit, nggak apa-apa. Jadi untuk UAS itu nanti punya 2 luaran minimal. Satu, luarannya berupa proposal. Ya, yang dimana proposal Pak Arif minta kerjakan dari sekarang. Paham nggak? Artinya nyicil nih kita dari sekarang. Jadi nanti pas UAS tuh udah punya. Nah,
plus nanti manuskrip dalam bentuk artikel ilmiah yang isinya adalah literatur review gitu. Oh, iya. Nah, Jadinya yang kita kerjain sekarang ini buat UAS juga masuk ya Pak ya? buat UAS juga masuk, Untuk betul. Nah, materi. makanya sebetulnya Pak Arif minta cicil, karena kan materinya kan 2 minggu ini sebetulnya kaitan dengan topik riset di bidang teknik elektro ya. Nah, makanya Pak Arif minta dari topik risetnya itu kan kalian udah tahu lah beberapa riset ya. Nah, tinggal sesuai dengan keinginan, cari dulu yang sesuai. Nah, ini kan karena bab satunya masih banyak yang belum, maka minggu ini Pak Arif lanjutkan bab satu dulu. Nah, materinya Pak Arif berikan hari ini dulu, nggak apa-apa. Nanti yang sudah selesai, silakan kalau mau diubah. Yang belum selesai, diperbaiki untuk disubmit. Gitu, Mas Rian. Iya, Kebayang ya, kegambar ya? Paham ya? iya Pak. Oke. Oke, gitu ya. Itu latar belakang. Setelah latar belakang apa? Oke, ini saya ini aja ya. Ini kalau ada yang mau screenshot silakan screenshot. Kalau mau tidak ada, Pak Arif lanjut ya. Saya mohon maaf ngajarnya nggak pakai slide malam ini karena saya mau 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 ini aja sesuai dengan yang Pak Arif terangkan aja. Oke, bab satu tadi kan 1.1 berarti kan itu kan tentang latar belakang. Berarti kalau 1.2 ini tentang apa? Ada yang tahu nggak? 1.2 tentang apa? Tentang rumusan, iya, rumusan masalah. Pak, beberapa kampus lain kok saya lihat skripsinya bukan rumusan, tapi identifikasi betul. Dalam proses merumuskan atau mengidentifikasi masalah itu terdapat dua. Satu bisa pakai rumusan, satunya lagi bisa pakai yang namanya identifikasi. Tapi kita pakainya rumusan. Kalau tadi Pak Arif punya penelitian tentang banjir, specifically tentang sistem peringatan dini banjir, maka saya bikin rumusan masalah. Nah, rumusan masalah untuk skripsi rata-rata adalah minimal 2 ya, sampai dengan 3 poin. Ingat nih. Nah, rumusan masalah, ingat, pertama 2 sampai dengan 3 poin. Rata-rata diambilnya di 3. Jadi kalau misalkan memang ini diambil di 3. Artinya ada 3 poin dalam rumusan masalah. Itu satu keywordnya. Keyword kedua dalam menulis rumusan masalah adalah gunakan kalimat HOTS. Nah, HOTS. Kan pertanyaan ya, karena sifatnya rumusan masalah, maka dia sifatnya tanda tanya atau pertanyaan. Nah, karena dia sifatnya pertanyaan, maka pertanyaannya harusnya pakai HOTS. Pak, maksudnya HOTS apa? HOTS ini High Order Thinking Skills. Atau pertanyaan yang jawabannya itu sifatnya adalah analytical, analisis. Jadi jangan sampai misal gitu ya, bukan HOTS yang ditulis Pak, tapi yang ditulis adalah LOTS, Low Order Thinking Skill. Contohnya apa Pak? Kalau LOTS, contohnya gitu ya. Contohnya misal katakanlah ngituin apa namanya? Ngituin banjir tadi sistem peringatan. Berapa iya, berapa lama waktu? Nah, kalau berapa lama waktu atau berapa jarak gitu ya? Berapa jarak deteksi banjir yang dikategorikan sebagai siaga misalkan. Itu kan kalau berapa kan jawabannya kan cuman jarak ya. Kalau jarak berarti angka ya. Ya bisa dalam bentuk 1 kilo, 2 kilo, nggak ada analisisnya. Maka gunakan high order thinking skill. Biasanya high order thinking skill berarti menanyakan dengan kata bagaimana. Ingat ya, keywordnya bagaimana. Misalkan rumusan masalah pertama, bagaimana merancang sebuah sistem yang dapat atau bagaimana merancang sebuah sistem peringatan dini gitu ya yang dapat mendeteksi banjir secara real time misalkan. Spesifik kan ya? Itu bagaimana kan ya? Berarti high order tuh. Berarti jawabannya apa? Jawabannya nanti kita mikir gimana rancangannya. Berarti jawabannya adalah kita bikin alatnya, sebelum bikin alatnya ada yang namanya desainnya, ada flowchart sistemnya, ada blok diagramnya dan seterusnya. Bisa kejawab. Nah, yang kedua, 1.2, misal fokus kepada tingkat akurasi. Bagaimana tingkat akurasi dari sensor yang digunakan untuk mendeteksi sistem banjir tadi, sistem peringatan dini banjir. Nah, kalau ditanyakan bagaimana tingkat akurasi, jawabannya kan tadi, satu, dia tuh akurat atau tidak akurat, gitu kan ya. Yang kedua, kalau dia tidak akurat, kenapa dia itu tidak akurat? Artinya ada analisisnya, karena ditanya bagaimana tingkat akurasi, bukan seberapa tingkat akurasi. Kalau cuma berapa tuh ya sudah dibandingkan dengan data aja, tapi nggak ada analisisnya.
Gitu. Paham ya? Misal yang ketiga lagi bagaimana quality of service dari sistem real time-nya. Nah, berarti kan ada tiga tuh. Sampai sini bisa dipahami? Paham ya? Pak Arif agak cepat. Nah, berikutnya lagi setelah 1.2, 1.3-nya adalah yang namanya tujuan, ya, tujuan penelitian. Kalau dalam rumusan masalah tadi ada tiga, maka tujuannya pun juga harus sinkron dengan rumusan. Artinya antara tujuan dan rumusan masalah harus selaras. Nah, maka tujuannya apa, Pak? Tujuannya adalah tadi, tujuan pertama. Tadi kan rumusannya kan bagaimana merancang. Maka tujuannya adalah untuk mengembangkan sebuah rancangan sistem yang dapat digunakan sebagai sistem peringatan dini banjir. Sinkron nggak? Sinkron. Yang kedua tadi tingkat akurasi. Untuk mengetahui tingkat akurasi dari data yang didapatkan oleh sensor untuk sistem peringatan dini banjir. Nah, intinya adalah ada keselarasan antara rumusan masalah dengan tujuan yang ingin dilakukan, gitu ya. Nah, maka 1.4-nya, ya, 1.4-nya adalah manfaat. Berarti kan dari penelitian ini kan kita memiliki manfaat. Secara garis besar, manfaat nanti dibagi jadi tiga. Ingat nih, teman-teman ya. Manfaat dibagi jadi tiga. Pertama, manfaat untuk peneliti. Peneliti itu siapa, Pak? Peneliti itu kalian dan dosen pembimbing. Maksudnya kalian sebagai peneliti itu ada manfaat apa yang kalian dapatkan ketika mengembangkan ini? Contoh, menambah pengetahuan terkait dengan apa, gitu ya. Yang kedua, manfaat untuk institusi. Ya, untuk JGU ketika mengembangkan sistem ini tuh apa manfaatnya? Yang ketiga, manfaat yang didapatkan dampaknya pada masyarakat. Dengan kehadiran sistem kalian, kira-kira impact atau dampak yang didapatkan dari masyarakat itu berupa apa? Pak, berarti penulisannya harus ini. Tidak, penulisannya bisa aja dalam bentuk poin. Langsung aja, manfaat pertama apa, manfaat kedua apa, manfaat ketiga apa. Tapi kalian ceritakan dari tiga klaster ini. Pak, apakah harus tiga? Nggak wajib tiga. Tapi sebisa mungkin dalam bentuk poin ini sudah mengakomodir secara keseluruhan. Sampai sini bisa dipahami? Paham ya? Oke, yang Pak, terakhir, aku nah, mau nanya, Pak. silakan silakan. Eh, ini tuh Pak, penelitian kita harus harus bergantung manfaatnya harus berdampak ke masyarakat. Nggak bisa buat penelitian yang dipakai di PT gitu apa ya? Oh, gini, masyarakat itu maksudnya masyarakat di sini maksud Pak Arif luas ya. Kalau kalian penelitiannya, misal katakanlah Mas Rio ada nggak Mas Rio? Mas Rio ada ya. Mas Rio penelitiannya itu kan ngambil apa namanya? Ngambil contohnya ya, ngambil contoh ataupun ngambil objek penelitiannya kan dari industrinya atau dari perusahaannya. Maka masyarakat maksud Parip di sini bisa masyarakat industri gitu ya. Artinya stakeholder eksternal, Mas Rian. Jadi boleh aja sebetulnya. Iya sih. Sini, bentar ya. Oke, lalu Waalaikumsalam. Lalu berikutnya tadi manfaat ya, Mas Rian dapat poinnya? Iya pada Pak. Dapat ya? Oke. Maka yang terakhir, ya, yang terakhir setelah 1.4 adalah kalian menuliskan yang namanya 1.5 yaitu batasan masalah. Sorry, batasan masalah. Batasan penelitian. Maka 1.5 kalian tulis yang namanya batasan penelitian. Pak, sebetulnya batasan penelitian ini apa? Gini, teman-teman. Penelitian itu nggak boleh terlalu lebar, nggak boleh terlalu meluas. Nah, maka harus ada cakupan atau batasan tadi. Fungsinya untuk apa? Sebetulnya paling gampang batasan penelitian tuh bagi teman-teman mahasiswa ya, untuk mengetahui bahwa dosen penguji itu nggak boleh nanya di luar dari kapasitas penelitian ini. Nggak boleh membuat pertanyaan di luar dari yang memang sudah dituangkan dalam bentuk penelitian kalian. Maka di batasan penelitian itu sudah jelas cakupan penelitian kalian itu sejauh mana. Nah, batasan penelitian ini ya isinya adalah apa sih sebetulnya sistem yang nggak bisa dilakukan oleh punya kalian. Contoh misalkan, kalau tadi batasan penelitiannya terkait dengan penelitian banjir, bikin sistem peringatan dini banjir gitu ya.
Berarti batasan penelitiannya berupa apa? Tadi rumusan masalah sudah ada 3. Kalian bisa menuliskan parameter. Parameter apa? Secara real time. Real time-nya itu kan kalian kan butuh apa? Oh ternyata Pak kalau standar ITUT parameter parameter real time-nya itu Pak cukup dihitung menggunakan quality of service Pak. Quality of service-nya apa aja yang dinilai parameternya? Cukup 3 Pak. Misal nilai delay-nya, yang kedua nilai jitternya Pak, yang keempat nilai paket loss-nya Pak. Berarti di luar dari 3 ini nggak akan ditanyakan karena kalian sudah cakupkan atau kalian sudah batasi bahwa nilai untuk real time tadi ternyata bisa diukur dengan 3 parameter sesuai dengan standar mana atau standarnya bisa bahwa standar yang digunakan dalam penelitian ini merujuk kepada standar mana? Oh, standarnya ITUT kah? Standarnya TIPON kah? Ini contoh kalau di telekomunikasi, gitu ya. Poinnya adalah batasan penelitian adalah cakupan penelitian yang memang tidak boleh penelitian yang melebar atau sebagai guide pedoman kalian bahwa penelitian kalian itu ada batasannya. Artinya apa yang di luar dari kuasa alat yang kalian buat itu silakan untuk dituliskan dalam batasan penelitian. Nah, 5 ini sebetulnya yang teman-teman harus tulis gitu ya dalam bab 1 Pak Arif minta nanti masih banyak Pak Arif minta dikerjakan saya kasih waktu sampai dengan hari Sabtu ya cukup hari Sabtu atau sampai minggu depan cukup sampai hari Sabtu cukup Cukup kalau Pak. nggak ada yang jawab berarti cukup Coba dulu ya Mungkin Pak. Panjang sampai Minggu, Pak. oh perpanjang sampai minggu ya boleh ya sudah Pak Arif perpanjang sampai hari Minggu ya karena kan hampir 2 minggu lebih jadi 2 minggu mohon bantu selesaikan. Yang pertama adalah 10 artikelnya, sama seperti yang kemarin. Yang berikutnya adalah proposalnya. Kalau teman-teman tadi ada proposal yang memang katakanlah belum sesuai dengan penjelasan Pak Arif, silahkan untuk diganti. Gitu ya, biar diperbarui boleh. Tapi kalau menurut kalian sudah cukup, nggak boleh, nggak perlu diperbarui, nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Izin bertanya Pak Arif. Silakan, Mas Amil. Ini Pak, untuk bab 1 kan pendahuluan itu Pak ya. Mm-mm. Berarti nggak perlu ada 1.1 judul langsung aja ke 1.1 latar belakang gitu kali Pak. Nah, kan pakai format yang format JGU. Berarti kan kalau judul itu kan adanya di cover. Nah, berarti kamu bikin covernya, itu kan ya. Terus bab 1 pendahuluan, 1.1-nya latar belakang, 1.2-nya rumusan gitu langsung. Pakai format yang skripsi yang udah dikasih. Oke, baik Pak. Iya Nah, Pak, ini juga aku pas banget lagi ngebuka nih. Tadi nanti salah. nanti dicek ya, kan udah ada kan ya. Nah, di situ kan udah ada, nanti pakai yang itu. Oke? Gitu ya, Mas Amir. Oke, yang lain Ya, ada yang baik Pak. ditanyakan lagi? saya Pak izin bertanya Pak. Silakan, Mas Farhan. Iya Pak, ini kan ada jangka waktu yang ditentukan Pak seperti tadi hari Sabtu. Minggu. Sepanjang kita mengerjakan itu, apakah ada pengkoreksian atau dikumpulkan saja nanti setelah minggu depan setelah ada perkuliahan baru dibahas atau bagaimana Pak? Nanti kita akan bahas bersama gitu ya. Jadi kenapa bahas bersama? Intinya adalah dari contoh yang memang nanti katakanlah mungkin kalau secara keseluruhan kan kemungkinan tidak cukup waktunya Mas Farhan ya. Jadi sistem koreksinya nanti kita lihat secara sekilas, secara keseluruhan, tapi mungkin ada poin-poin yang Pak Arif akan coba bantu kasih masukan seperti itu. Jadi kumpulkan dulu sampai dengan hari Minggu. Gitu. Kejawab ya? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, Baik Pak. sama-sama. Silakan yang lain ada? Cukup? Oke, kalau cukup itu dari Pak Arif untuk malam hari ini. Sekali lagi terima kasih sudah hadir dan menemani pembelajaran pada malam hari ini. Mudah-mudahan sehat semua dan jangan lupa dikerjakan gitu ya. Nanti akan by add link semua. Nanti di add link berarti gini deh. Untuk di add link nanti yang sudah upload berarti upload ulang aja. Nanti Pak Arif akan berikannya bukan di pertemuan ke-10 tapi di pertemuan ke-11 hari ini. Berarti nanti yang sudah ada koreksi, tidak ada koreksi, nanti diupload ulang. Jadi submitnya itu nanti di sesi 11. Paham ya? Jadi nanti yang sesi 10 kan baru 8 mahasiswa. Nah, tapi di sesi 11 nanti untuk keseluruhan silakan diupload ulang di sesi ke-11. Gitu ya. Biar apa namanya semuanya nanti startnya sama di pertemuan ke-11 uploadnya. Jadi Pak Arif nanti buat, kalian uploadnya di sesi 11. Gitu ya. Mungkin itu yang bisa Pak Arif sampaikan. Sekali lagi terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih banyak. wabarakatuh. Terima kasih semuanya.